Assalamualaikum. Ini silakan dimulai ya presentasinya. Soalnya saya masih di jalan. Saya memantau dari Zoom aja. Silakan kelompok 5 dan kelompok 7 dimulai presentasinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan juga teman-teman semuanya. Pada malam ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait pelanggaran etika engineering pada bencana lumpur Lapindo. Suaranya sudah aman ya? Aman, 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 Mbak. Sudah. Ini kelompok 5 itu beranggotakan Firly Talent, kemudian ada Mbak Ina, kemudian ada eh, Justin Andren, kemudian ada juga Mas Joni Martin, dan saya sendiri Sartika Purnamasari. Nah, jadi kita akan membahas untuk menyelami lagi lebih dalam terkait kasus bencana lumpur Lapindo. Jadi bencana ini terjadi pada tahun 2006 dan ini tuh bukan hanya sekedar peristiwa alam saja, tapi juga melainkan mencerminkan dari pelanggaran etika engineering yang sangat serius. Jadi melalui presentasi ini kita akan mencoba untuk menganalisis bagaimana tindakan manusia sehingga dapat memicu
bencana ekologis yang begitu dahsyat dan juga dampaknya sangat berpanjangan bagi masyarakat di, wilayah Sidoarjo. Ini bisa kita lihat juga untuk lokasinya, ini ada di daerah sini. Awalnya mungkin areanya sangat kecil, kemudian meluas hingga sangat lebar. Ini juga dapat kita lihat juga semburan lumpurnya seperti apa. Ya jadi, lumpur lapindo ini itu diakibatkan, adanya pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Nah jadi, dapat kita lihat juga ya sebenarnya kasus dari lumpur lapindo ini tuh sangat menguras uang negara hingga triliunan rupiah dan juga menjadi salah satu yang, apa ya, pelanggaran etika dalam engineering itu sangat fatal karena ini melanggar kode etik nomor satu yaitu Paramount, the Safety, Health, and Welfare of the Public oleh PT Lapindo Brantas di Sidoarjo ini juga mereka tidak mempedulikan keselamatan warga yang terdampak oleh lumpur yang meluap. Nah, dampak awal dari akibat ini itu dapat mengakibatkan yang pertama itu kerusakan infrastruktur, di mana, semburan lumpur ini tuh menenggelamkan kurang lebih di 16 desa di 3 kecamatan, dan juga merusak ribuan rumah warga setempat, fasilitas umum, dan juga lahan pertanian. Kemudian dampaknya itu yang kedua adalah kita harus menyediakan pengungsian untuk warga tersebut yang terkena oleh dampak lumpur lapindo ini. Yang ketiga yaitu adalah dampaknya di gangguan ekonomi. Karena banyak sekali warga Sidoarjo ini kehilangan mata pencahariannya karena lahan-lahan pertanian dan juga usaha mereka rusak. Untuk selanjutnya akan dibahas, mari silakan teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Sartika. Untuk pelanggaran etika engineering yang terjadi dalam analisis pelanggaran dalam kasus lumpur Lapindo ini, boleh next dulu. Untuk kode etik ideal seorang etika engineering sendiri itu, kita ada kejujuran, integritas, tanggung jawab, sosial, keadilan, dan berkelanjutan. Sedangkan dalam kasus Lapindo ini, untuk kode etiknya tidak digunakan seperti kurangnya transparansi, pelanggaran hukum, tanggung jawab sosial yang sangat minim, ketidakadilan, dan juga kerusakan lingkungan. Next, Mas. Next, Mbak. Untuk dampak dari lumpur lapindo sendiri itu ada banyak. Yang pertama, kerusakan infrastruktur. Semburan lumpur menenggelamkan 19 desa di Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Jabon, dengan luas area mencapai 1.143,3 hektar. Lebih dari 10.426 unit rumah dan rumah ibadah itu terendam lumpur. Yang kedua, pengungsian penduduk. Lebih dari 25.000 warga Sidoarjo itu mengungsi dengan 8.200 orang di antaranya terpaksa dievakuasi karena kampung halamannya tidak bisa ditempati lagi. Yang ketiga, terjadinya gangguan ekonomi. Banyak penduduk kehilangan mata pencahariannya karena lahan pertanian dan usaha mereka rusak. Dampak ekonomi ini sangat signifikan, mengingat banyaknya penduduk yang bergantung pada pertanian dan usaha kecil. Yang keempat, ada dampak sosialnya. Bencana ini menimbulkan trauma dan stres bagi penduduk yang terdampak. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan harus beradaptasi lagi dengan kehidupan yang baru di tempat pengungsiannya. Selanjutnya, bisa dijelaskan lagi untuk teman-teman? Oke, untuk selanjutnya tanggung jawab dari respon pemerintahan dan perusahaannya sendiri itu dari PT Lapindo Brantas ini yang pertama ada pertanggungjawaban secara hukum. Yang pertama ada pembagian ganti rugi, itu PT Lapindo Brantas bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi pada warga yang berada di dalam peta area berdampak dengan total kerugian itu mencapai 3,8 triliun. Yang kedua itu ada kepatuhan terhadap regulasi.
Perusahaan harus mematuhi semua regulasi dan peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan bencana dan pembayaran ganti rugi, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya, Bu. Untuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT Lapindo-nya sendiri, itu yang pertama ada pemulihan sosial dan ekonomi. PT Lapindo Brantas bertanggung jawab untuk membantu pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak, termasuk penyediaan tempat tinggal dan bantuan warga yang kehilangan mata pencahariannya. Yang kedua ada komunikasi secara langsung dengan korban. Perusahaan sendiri itu harus menjaga komunikasi yang baik dengan korban bencana, memastikan bahwa mereka mendapat informasi yang lebih jelas dan transparan mengenai proses ganti rugi dan pemulihannya. Next, Mbak. Tanggung jawab lingkungan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas ini bertanggung jawab untuk merehabilitasi lingkungan yang terdampak akibat semburan lumpuran Lampinonya, termasuk pembersihan, pemulihan lahan yang terdampak. Yang kedua ada pengolahan limbah. Perusahaan ini harus memastikan bahwa pengolahan limbah dilakukan dengan benar untuk mencegah pencemaran lebih lanjut. Next, Mbak. Upaya perbaikan yang dilakukan dari PT Lapindo Brantas ini bekerja sama dengan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua korban mendapatkan ganti rugi yang layak dan proses pemulihan berjalan dengan baik. Selanjutnya, ada peningkatkan prosedur keselamatan. Perusahaan harus meningkatkan prosedur keselamatan dan kepatuhan terhadap standar operasional untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lainnya. Untuk respon pemerintah dan perusahaan, peran pemerintah, satu ada penanganan dampak bencana. Pengurangan risiko bencana. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengurangi risiko bencana melalui berbagai program pembangunan yang terintegrasi dari mitigasi bencana. Ini termaksud penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko rendah terhadap bencana. Yang B, pelindungan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana, termasuk menyediakan tempat penampungan sementara dan layanan kesehatan bagi korban. Yang C, ada pemulihan kondisi. Setelah bencana terjadi, pemerintah bertugas untuk memulihkan kondisi daerah terdampak, termasuk rehabilitasi infrastruktur dan lingkungan. Selanjutnya, ada yang kedua, pembayaran ganti rugi. Pengalokasian anggaran. Pemerintah mengalokasikan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk penanggulangan bencana dan pembayaran ganti rugi kepada korban hingga tahun 2012. Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar kurang lebih dari 11,27 triliun untuk penanggulangan bencana ini. B. Tanggung jawab pembayaran. Pemerintah bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada warga yang berada di luar peta area terdampak atau PAT. Sementara PT Lapindo Brantas bertanggung jawab untuk warga di dalam PAT. C. Pengawasan dan regulasi. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran ganti rugi oleh PT Lapindo Brantas dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ada kebijakan regulasi yang A, Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Pemerintah telah menetapkan berbagai undang-undang dari peraturan untuk memastikan penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi. Yang B, strategi pembiayaan risiko bencana. Pemerintah mengembangkan strategi biaya risiko bencana untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai dalam menghadapi bencana. Tuntutan hukum akan dibacakan oleh Pak Jurni. Oke. Untuk tuntutan hukum yang pertama itu ada gugatan perdata di mana PT Lapindo Brantas ini digugat oleh berbagai pihak, juga organisasi lingkungan. Gugatan ini juga mencakup tuntutan ganti rugi
atas kerugian material dan juga imaterial yang dialami oleh korban. Kemudian untuk strict liability berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 itu tentang pengolahan lingkungan hidup, di mana PT Lapindo Berantas ini dianggap bertanggung jawab secara mutlak atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, adapun keputusan dari pengadilan yaitu, pertama dari keputusan Mahkamah Agung dan juga menyatakan bahwa PT Lapindo Berantas ini tidak bersalah atas kejadian semburan lumpur yang menimbulkan kontroversi dan juga kritik dari masyarakat serta aktivis lingkungan, dan kemudian juga terdapat keputusan dari Presiden di mana pemerintah Indonesia juga melalui keputusan Presiden nomor 13 tahun 2006, ini juga mewajibkan PT Lapindo Berantas ini untuk membayar kompensasi kepada korban bencana. Kemudian dari kasus lumpur lapindo ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama adalah tentang pentingnya evaluasi resiko, di mana sebelum memulai proyek besar terutama yang berpotensi berdampak pada lingkungan, evaluasi risiko ini harus dilakukan secara menyeluruh dan juga transparan. Kemudian juga kita mempelajari tentang keterlibatan masyarakat, di mana kan masyarakat setempat ini harus dilibatkan ya dalam proses pengambilan keputusan dan juga diberi informasi yang sangat cukup untuk mengenai proyek yang akan dilakukan nantinya. Kemudian juga ada penguatan regulasi. Jadi perlu adanya peraturan yang lebih ketat dan juga pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan industri ekstraktif ini. Kemudian juga harus diketatkan lagi terhadap tanggung jawab perusahaan, di mana perusahaan ini harus bertanggung jawab penuh atas dampak lingkungan dan juga sosial dari kegiatan operasionalnya proyek tersebut gitu kan. Kemudian pentingnya juga mitigasi bencana, di mana kan rencana mitigasi bencana ini harus disiapkan secara matang dan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Kemudian, untuk masa depan juga mungkin kalau dari kelompok kami, hal yang harus ditingkatkan yang pertama itu adalah penguatan pengawasan, di mana pemerintah itu perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri ekstraktif dan juga memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi peraturan yang berlaku. Kemudian ada pengembangan teknologi. Nah ini, kita harus lebih mengembangkan lagi teknologi yang lebih ramah lingkungan dan juga ini supaya bisa mengurangi resiko bencana. Kemudian juga peningkatan kapasitas masyarakat, di mana masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan dan juga keterampilan untuk menghadapi bencana dan juga melakukan upaya mitigasi. Kemudian ada kolaborasi multi pihak, di mana pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan juga akademisi itu perlu bekerja sama dalam mencari solusi jangka panjang untuk masalah lingkungan, dan juga penegakan hukum yang tegas, di mana kan pelaku pelanggaran hukum ini harus diberikan sanksi yang tegas agar mereka, menjadi jerak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami, membuka untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oh iya, silakan teman-teman dari kelompok lainnya, apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, Kak Jihan Maharani, silakan Kak. Nah, kenalin saya Jihan Harani dari kelompok 3 ingin bertanya. Jika diketahui bahwa teknologi atau metode yang digunakan tidak sesuai standar internasional, mengapa pengawas dari pemerintah atau badan terkait tidak melakukan intervensi lebih awal? Apakah ada indikasi kelalaian dari pihak regulator? Terima kasih. Maaf, boleh diulang pelan-pelan nanyanya? Jika diketahui bahwa teknologi atau metode yang digunakan tidak sesuai standar internasional, mengapa pengawas dari pemerintah atau badan terkait tidak melakukan intervensi lebih awal? Apakah ada indikasi kelalaian dari pihak regulator? Terima kasih.
Izin bertanya Mbak Sartika. Iya, silakan Mas. Perkenalkan Mbak, saya Muhammad Setiawan dari kelompok 7 Mbak, mau bertanya. Dari kasus semburan lumpur Lapindo, ada beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan engineer apa saja ya Mbak? Kita tampung dulu ya, Mas Mbak. Ya, Mbak Rahma, Putri. Mas, Eh, perkenalkan saya Rahma Putri Tanjung dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5. Pertanyaannya, apakah ada upaya manipulasi atau penyangkalan informasi oleh pihak terkait dalam upaya menutupi penyebab yang sebenarnya dari bencana ini? Jika iya, apakah ini merupakan pelanggaran dari etika? Apakah sudah maaf, boleh minta diulang sekali lagi? Oke, sebentar. Apakah ada upaya manipulasi atau penyangkalan informasi oleh pihak terkait dalam upaya menutupi penyebab sebenarnya dari bencana ini? Jika iya, apakah ini merupakan pelanggaran etika? Sudah jelas kah, Mbak? Oke, baik, makasih. Sama-sama. Bos bisa terdengar? Bisa Bisa ya? Baik, selamat malam. Nama saya Altaf Maulana dari kelompok 8. Pertanyaan saya simpel. Judul di sini kan pelanggaran etika cara kalian. Di mana letak pelanggaran etika yang terjadi pada kejadian bencana lumpur lapindo ini? Karena yang pasti perusahaan sudah melakukan izin. Yang kedua, perusahaan sudah melakukan ganti rugi. Kira-kira di mana letak pelanggaran etika? Terima kasih. Iya, Mas Yuyus. Silakan Mas Yuyus mau bertanya ya. Saya lulus dari kelompok 1 menanyakan itu hampir mirip dengan aktif tadi. Jadi kita secara engineering atau desain itu kan kita sudah memperhitungkan. Bahkan sekarang juga pemerintah sudah turun tangan masalah dampaknya atau kerugian yang sudah terjadi. Dan saya tanyakan itu sejauh mana pelanggaran terhadap peran engineering itu yang punya kontribusi pada lumpuh lapindo tersebut.
dan apakah itu melanggar dari sisi kode etik keinsinyurannya? Terus ya, Mas Yus, mohon maaf kalau di saya agak kurang jelas. Kalau misalkan di chat apa boleh nggak ya? Atau mungkin teman-teman kelompok 5 yang lainnya apa udah jelas belum? Pertanyaan dari Mas Mei. langsung coaching. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, aku mungkin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Setiawan dari kelompok 7 ya. Tadi kan pertanyaannya itu dari kasus semburan lumpur Lapindo ini kan ada beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan. Nah, pelanggaran kode etik yang dilakukan engineer itu apa aja? Jadi, kalau dapat dilihat dari kasus ini tuh terdapat ada 3 poin yang dilanggar. Yang pertama itu tentang keinsinyuran pada bab 1 pasal 1 di mana keinsinyuran itu kan kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan juga keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian di lingkungan. Tentu ya dapat kita cermati dari poin 1 ini aja sudah pasti PT Lapindo Berantas ini sudah melanggar kode etik. Terus yang kedua itu adalah catur karsa di mana menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Sini juga bisa kita lihat kan dari kasus ini banyak sekali masyarakat, warga-warga yang terkena dampaknya. Karena lemburan dari lumpur ini sangat panas kan, jadi sangat eh, sangat membahayakan. Kemudian juga ada Sabta Dharma di mana insinyur Indonesia ini senantiasa menggunakan keselamatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Untuk Mas Setiawan, apakah sudah cukup? Sudah cukup nggak? Oke, baik, makasih Mas. Kemudian ini dari kelompok 4, pertanyaannya tadi ya. Ini dari kelompoknya Mbak Rahma. Eh, kan pertanyaannya apakah terdapat upaya manipulasi dan juga penyangkalan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait gitu kan. Kita di sini ada beberapa. Yang pertama, PT Lapindo Berantas ini tuh memanipulasi informasi pernyataan yang juga menyesatkan, di mana mereka tuh memberikan informasi yang tidak akurat mengenai penyebab semburan lumpur ini. Mereka juga berupaya untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan operasional dengan menyatakan bahwa bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam. Padahal banyak pihak juga yang menilai bahwa kelalaian dalam pengeboran ini menjadi faktor utamanya. Kemudian juga minimnya data publik di mana data dan analisis yang dihasilkan terkait semburan lumpur ini itu sering terjadi seringkali tidak transparan di mana eh, banyak publik dan juga masyarakat ini tidak mendapatkan gambaran utuh mengenai situasi tersebut. Kemudian juga ada penyangkalan terhadap tanggung jawab, di mana penyebaran tanggung jawab ini itu setelah bencana terjadi, PT Lapindo Berantas ini itu berupaya
ada upaya ya dari pihak-pihak tertentu juga untuk menyebarkan tanggung jawab dengan menyalahkan kondisi geologis dan juga faktor luar lainnya. Jadi bukan hanya kesalahan internal atau prosedur saja yang tidak diikuti. Kemudian juga ada penghindaran dari akuntabilitas di mana pihak PT Lapindo Berantas dan pihak terkait juga berupaya untuk tidak bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh masyarakat dengan beralasan bahwa mereka telah melakukan prosedur yang benar meskipun banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. Kemudian juga ada intervensi politik, adanya dukungan dari pejabat pemerintah. Jadi ada beberapa pihak juga yang berpendapat bahwa terdapat intervensi dari pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan, di mana yang mereka tuh memperlemah upaya penegakan hukum dan juga akuntabilitas terhadap PT Lapindo ini. Ini juga mengarah pada persepsi bahwa ada kolusi, antara perusahaan dan juga pemerintah. Kemudian juga, ada kompensasi yang tidak memadai, di mana kan, eee, ini udah pasti ya banyak banget kayak masyarakat yang terdampak itu, terdapat apa ya, mereka ini dipenuhi dengan penundaan dan juga ketidakpastian, yang menunjukkan juga bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah ini tidak dilakukan dengan tuntas, gitu kan. Kemudian juga penyampaian berita yang terbatas, mereka mengkontrol media, di mana juga terdapat beberapa laporan bahwa informasi mengenai kasus ini tuh tidak selalu disampaikan secara terbuka oleh media, baik karena tekanan dari pihak tertentu maupun karena kurangnya dukungan untuk jurnalis yang ingin menginvestasi lebih dalam lagi. Jadi kalau disimpulkan dari kasus ini tuh banyak sekali upaya manipulasi dan juga penyangkalan yang dilakukan, untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat ini sulit mendapatkan kebenaran, dan ini juga mempengaruhi, kerugian yang dialami oleh masyarakat dan juga memperlambat proses pemulihannya. Belum lagi juga tindakan transparannya dan akuntabilitasnya juga lebih baik sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya situasi yang serupa di masa depan. Untuk Mbak Rahma bagaimana? Penjelasannya apakah sudah cukup? Mungkin Mas, Mbak Tin terima kasih atas jawabannya Mbak Sartika, sudah cukup. Ya baik, terima kasih Mbak Rahma. Ini Fatin Syahlevi ingin bertanya ya? Iya, Kak. Ya baik, silakan Mas. Jadi saya ingin bertanya, nama saya Muhammad Fatih Syalevi dari kelompok 6. Bagaimana pandangan teman-teman sekalian mengenai tanggung jawab korporasi dalam bencana lumpur Lapindo? Apakah cukup adil dari segi etika engineering? Udah itu aja, Kak. Terima kasih. Ya baik, makasih Mas.
Oke, ini saya coba menjawab. Kami mencoba menjawab dari pertanyaannya kelompok satu, yaitu pelanggaran terhadap peranan engineering dalam kasus lumpur lapindo ya, dalam berkontribusi besar terhadap terjadinya semburan lumpur. Ini jadi terdapat beberapa pelanggaran dan relevansinya dengan kode etik keinsinyoran. Yang pertama yaitu pelanggaran prosedur teknik, yaitu kegagalan dalam analisis resiko. Di sini juga insinyur kan seharusnya melakukan analisis resiko yang komprehensif ya sebelum melakukan pengeboran, dan kegagalan dalam mendeteksi potensi semburan lumpur ini juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip dasar engineering yang mengutamakan tentang keselamatan. Kemudian juga ada pelanggaran standar operasional. Ini tuh kayak prosedur yang harus diikuti dalam pengeboran, seperti pengujian tanah dan juga penggunaan teknologi yang tepat. Hal ini juga dapat dianggap bahwa kelalaian ini dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kemudian ada juga etika dan tanggung jawab profesional terhadap kepatuhan terhadap kode etik, di mana yang ditetapkan oleh organisasi profesi juga menekankan pentingnya keselamatan publik, transparansi, dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini juga kalau dari kasus ini kan terlihatnya seperti apa ya, kurangnya transparansi dan juga akuntabilitas menunjukkan juga ketidakpatuhan terhadap norma etika tersebut kan. Kemudian etika yang kedua adalah prioritas keamanan publik. Dalam kasus ini juga keputusan yang dibuat dengan mempertimbangkan keuntungan finansial atas keselamatan, maka ini juga melanggar etika profesional. Kemudian juga yang pelanggaran terkait manipulasi dan juga penyembunyian informasi ya. Karena dari manipulasi dan penyembunyian informasi ini juga kan tindakannya tidak hanya membahayakan masyarakat, tetapi juga merusak reputasi profesi engineering secara keseluruhan. Dan juga masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan. Kemudian dampak yang selanjutnya itu ada dampak lingkungan dan sosial. Kan terdapat kerusakan lingkungan dan juga sumber kehidupan. Ini juga mereka diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, sehingga mereka tuh dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi ekosistem dan juga masyarakat gitu kan. Dan juga karena udah merusak lahan dan juga rumah, ini kan menyebabkan kayak masyarakat itu kehilangan tempat tinggal dan juga mata pencaharian. Ini juga merupakan salah satu bahwa etika engineering-nya itu tidak baik untuk diikuti gitu kan. Untuk kelompok satu, jawabannya apakah sudah cukup atau mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Nah, cukup Mbak tidak cuma nanti berhubungannya nanti sama Mas Patin kayaknya apakah itu yang putusan yang dianggap apa bencana juga sejak engineeringnya yang sedikit terlambatkan. Terima kasih Mbak Safira. Terima kasih Mas Yus. Kami juga mau menjawab pertanyaan dari kelompok 8.
yaitu dalam konteks bencana lumpur lapindo ini terdapat beberapa pelanggaran etika engineering signifikan. Yang pertama yaitu keamanan dan juga keselamatan. Eh, Keamanan dan keselamatan pengabaian prosedur keamanan. Maka, untuk mengidentifikasi dan juga mengurangi resiko potensi semburan. Kegagalan ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap kurang komunikasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak diberi informasi tanpa memperhatikan risiko yang jelas. Hal ini juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip moral dalam engineering. Kemudian ada dampak lingkungan, di mana kan semburan lumpur ini juga merusak ekosistem lokal dan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang menunjukkan kurangnya pertimbangan etis dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian juga ada akuntabilitas, di mana kan insinyur ini yang terlibat dalam proyek tersebut ini harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jika ada upaya untuk mengalihkan tanggung jawab atau penyembunyian kesalahan ini juga merupakan salah satu pelanggaran etika yang serius. Untuk Mas Altaf Maulana, untuk jawabannya apakah sudah cukup? Oke, cukup. Ya, teman. Aku mau tanya, Mbak, sebenarnya lumpur lapindo ini ada izinnya nggak sih, Mbak? Izin AMDALnya atau apa? Izin AMDALnya ya. Baik. Oh, iya Mas. Jadi PT Lapindo ini itu ada izin AMDALnya ya. Jadi sebelum memulai proyek pengeboran ini, PT Lapindo ini tuh udah mengantongi izin AMDAL. Oke. Terima kasih, Mbak, atas jawabannya. Ya, sama-sama Mas.
Gimana? Sudah selesai nih pertanyaannya? Mohon maaf untuk kelompok 7, sepertinya tadi belum kecatat. Kelompok 7 dan 9 Iya, Mbak. diketik ya Iya, Mbak. Siap, pertanyaannya. Mbak. Siap, Mbak. Oke. Maaf, kelompok 7 tadi udah dijawab ya, Mas Setiawan? Sudah, Mbak. Sudah, Iya. aman. Ini untuk kelompok 5 tolong PPT-nya dikirim ke grup ya. Dikirim Iya. sekarang aja. Ya. Untuk Siap. untuk Siap. kelompok 7 di-keep dulu. Siap, Mbak. Kelompok 5 dulu aja. Mbak Kartika udah saya ketik ya, Mbak, di pesan. Iya, ya, terima kasih, Mas. Sama-sama, Mbak. Ya. Mbak Rere, pertanyaan nih yang belum kecatat, dan berapa dari kelompok mana aja ya, Mbak Rere? Kelompok 9, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang masih kurang dari kelompok lain pertanyaannya yang belum terjawab? Ya, baik, kelompok 9 nanti aku keep dulu pertanyaannya ya. Ini kelompok 9 ada di chat pertanyaannya. Keep dulu pertanyaannya, aku cari dulu jawabannya ya, Pak. Oke.
Untuk kelompok 7, tadi maksud saya yang kirim PPT itu kelompok 5 dulu, kelompok 7-nya nanti aja. Karena kan belum presentasi. Berarti dikirim di grup apa tidak usah, Kak? Nanti aja Oh, siap. Siap. ditarik lagi aja. Iya, siap. Tapi di grup ini juga belum terkirim sih. Ya. Oke. Gimana kelompok 5? Sudah bisa menjawab? Kelompok 5?
Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Apakah ada mekanisme yang jelas untuk mempertanggungjawabkan insinyur yang terlibat dalam proyek tersebut? Jadi, sebenarnya kasus di Lumpur Lapindo ini memang sangat kompleks dan juga melibatkan banyak pihak, termasuk insinyur yang terlibat dalam proyek pengeboran. Namun, mekanisme pertanggungjawaban insinyur dalam kasus ini tuh tidak terlalu jelas dan seringkali tergantung, pada beberapa faktor. Nah, faktornya itu yang pertama itu regulasi dan juga standar profesi. Insinyur di Indonesia ini kan harus mematuhi regulasi dan juga standar profesi yang ditetapkan oleh, lembaga seperti Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, jika ditemukan pelanggaran, insinyur itu dapat dikenai sanksi profesional. Kemudian faktor yang kedua yaitu investigasi dan audit, di mana pemerintah dan lembaga independen itu dapat melakukan investigasi dan juga audit untuk menentukan penyebab bencana dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, hasil investigasi ini itu bisa jadi dasar untuk tindakan hukum atau administrasi pentingnya. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu tindakan hukum. Nah, kalau semisalkan ditemukan bukti kelalaian atau kesalahan profesional, maka si insinyur itu tuh dapat dikenai tindakan hukum, baik pidana maupun perdata. Nah, ini tuh biasanya melibatkan proses pengadilan untuk menentukan tanggung jawab dan, sanksi yang sesuai. Kemudian faktor yang keempat itu tanggung jawab perusahaan. Jadi selain individu, perusahaan juga harus mempekerjakan insinyur, yang juga bisa dimintai pertanggungjawabannya. Ini juga termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi dan juga melakukan pemulihan lingkungan. Terus faktor yang kelima yaitu ada, etika profesi. Jadi insinyur juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku dan juga tanggung jawab mereka. Jadi pelanggaran terhadap kode etik ini tuh bisa berujung pada sanksi dari asosiasi profesi. Kurang lebih seperti itu. Untuk kelompok 9 apakah sudah cukup? Cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, eee, Udah mohon maaf selesai? ya Ya. kelompok lain apakah sudah terjawab semuanya? Apakah ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan yang sudah diajukan? Apakah ada saran atau yang mau ditambahkan dari kelompok lain? Halo? Ini 34 berarti yang hadir ya? 33 berarti. Iya, betul. Iya, Pak. Oke, saya screenshot dulu. Ini kalau ada yang sudah absen terus di sini nggak ada, saya buat absen ya. Iya, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mengingat ini sudah jam 27.17, saya mau bukan voting sih. Menurut kalian ini kelompok 7 diteruskan malam ini atau diundur untuk minggu depan? Izin, Saya Kak. minta suara terbanyak aja. Izin, Kak. Kalau sepakat, apa? Izin, Kak. Sebelumnya kelompok kami ada kurang lengkap. Muhammad Faris itu lagi sakit. Terus yang Oh kedua, iya. Fatimah Tuzara lagi ada acara di kantor, Kak. Oke, gimana yang lain? Apakah kelompok 7 setuju untuk kelompok 7, apakah kelompok lain setuju untuk diundur presentasinya? Kalau emang kiranya ini nunggu di minggu depan aja, mungkin kelompok 7 bisa hadir semua di minggu depannya, Kak. Siap, Mas. Oke, kalau setuju semua, berarti kelompok 7 diundur ya Baik. di minggu depan. Oh ya, ini untuk presentasi malam hari ini sudah cukup bagus, sudah bagus.
Jadi saya cuma mau memberikan koreksi terkait pada bagian kode etik ideal tindakan nyata PT Lapindo Brantas ini kalau bisa gambarnya apa sih, di-blur atau lebih di-blur gitu ya, biar bisa kelihatan tulisannya. Sebenarnya ini terlalu gambarnya itu terlalu terang. Baik, Kak. Oke. Terus, referensinya tolong disertakan ya, ini belum ada referensinya. Misalnya kasus ini didapat dari mana atau berita dari media mana, misalnya IDN atau Kompas disertakan, terus misalnya kalian mengutip, pernyataan dari, apa namanya, seseorang atau tokoh, itu tolong dikutip juga, atau mengambil dari buku, referensinya tolong disertakan ya. Kalau nggak bikin footnote atau enggak di bagian akhir sebelum terima kasih, buat referensi aja gitu. Ya, baik, Kak, nanti kami, perbaiki lagi, lengkapi Iya, lagi. ini ya, gambarnya juga agak di-blur aja nih, biar tulisannya agak bisa kelihatan. Ya, baik, Kak. Oke. Terima kasih untuk kelompok 5 untuk presentasinya. Ya. Malam ini Kami juga dari kelompok 5 juga terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang lainnya. Mohon maaf atas kekurangannya juga ya, Kak. ya, eee, ini sudah bagus kelompoknya, jadi yang untuk kelompok minggu depan yang presentasi, tolong diperhatikan ya, yang sudah saya minta revisi dari kelompok 5 ini. Jadi kesalahannya itu nggak berulang untuk presentasi berikutnya. Oke, ini sudah menunjukkan pukul 20.21. Saya akhiri kelasnya malam ini ya. Terima kasih untuk atensinya yang hadir. Untuk kelas malam ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum absen gimana ya?